Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini merupakan lanjutan dari video sebelumnya, masih terkait dengan membahas konsep dasar ilmu ekonomi. Pada video kali ini kita akan melanjutkan submateri mengenai kebutuhan, kelangkaan, skala prioritas, dan biaya peluang. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang diperlukan manusia terhadap benda atau jasa yang dapat memberikan kepuasan dan kemakmuran kepada manusia itu sendiri, baik kepuasan jasmani maupun kepuasan rohani. Kebutuhan terbagi menjadi 4. Yang pertama ada kebutuhan menurut tingkat intensitas, yang kedua ada kebutuhan menurut sifat, yang ketiga ada kebutuhan menurut subjek, dan yang keempat ada kebutuhan menurut waktu. Kebutuhan menurut tingkat intensitas. Yang pertama ada kebutuhan primer. Kebutuhan primer merupakan jenis kebutuhan yang harus dapat dipenuhi agar manusia dapat mempertahankan hidupnya. Agar dapat hidup, manusia harus makan, minum, dan berpakaian. Selain itu, manusia memerlukan tempat tinggal ataupun rumah. Yang kedua ada kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder, setelah manusia dapat memenuhi kebutuhan primernya, manusia juga masih memerlukan kebutuhan lainnya yang bersifat pelengkap dan sering disebut sebagai kebutuhan sekunder. Misalnya manusia perlu sepeda, kemudian kipas angin, meja, kursi, kulkas, dan peralatan lainnya yang berfungsi untuk meningkatkan kenyamanan. Yang ketiga ada kebutuhan tersier. Pada umumnya, seseorang masih merasa belum cukup meskipun dia telah dapat memenuhi kebutuhan primer dan sekundernya. Dia masih memerlukan hal-hal lain yang tingkatannya lebih tinggi. Dia masih memiliki keinginan untuk memiliki mobil, piano, serta kebutuhan mewah lainnya. Karena dengan pemakaian barang-barang mewah, dianggap dapat menaikkan status sosial seseorang. Kemudian ada kebutuhan menurut sifat. Yang pertama ada kebutuhan jasmani. Kebutuhan yang berhubungan dengan jasmani. Kebutuhan jasmani antara lain seperti pakaian, kemudian makanan, dan minuman. Kebutuhan ini seringkali dipersamakan dengan kebutuhan primer. Yang kedua ada kebutuhan rohani. Kebutuhan rohani merupakan kebutuhan yang bersifat kejiwaan. Misalnya, agar terhindar dari kebosanan rutinitas sekolah, kita perlu menghibur diri dengan mendengarkan musik atau menonton film. Sebagai makhluk beragama, kita pun ingin menjalankan ibadah dengan baik. Kemudian selanjutnya ada kebutuhan menurut subjek. Yang pertama ada kebutuhan individual. Kebutuhan individual menunjuk pada kebutuhan tiap-tiap orang yang berbeda-beda. Misal, petani membutuhkan cangkul dan pupuk, kemudian guru membutuhkan buku pelajaran dan kapur tulis ataupun spidol. Kemudian yang kedua ada kebutuhan umum. Kebutuhan umum berhubungan dengan penggunaan barang dan jasa oleh banyak orang. Sebagai contoh, jalan raya atau jembatan penyeberangan digunakan oleh semua orang yang akan menyeberangi jalan. Lalu ada kebutuhan menurut waktu. Yang pertama, kebutuhan sekarang. Kebutuhan sekarang merupakan kebutuhan mendesak yang harus dipenuhi saat ini. Misalnya, orang yang sakit harus segera berobat agar sembuh,
orang yang lapar harus segera makan, dan orang yang haus harus segera minum. Kemudian yang kedua ada kebutuhan yang akan datang. Kebutuhan yang akan datang merupakan kebutuhan yang sifatnya tidak mendesak dan dapat ditunda sampai dengan waktu yang telah ditentukan. Kebutuhan ini berhubungan dengan persediaan ataupun persiapan untuk waktu yang akan datang. Misalnya, orang tua menabung untuk persiapan uang sekolah anaknya ataupun untuk berekreasi bersama keluarga. Kemudian kita lanjut ke submateri berikutnya, yaitu mengenai kelangkaan. Pada setiap bidang kehidupan terlihat adanya kelangkaan. Di daerah perkotaan banyak tanah digunakan untuk tempat pemukiman, sehingga lahan untuk pertanian menjadi kurang. Seseorang baru dapat memperoleh sumber daya setelah mengeluarkan berbagai pengorbanan. Namun demikian, ternyata masih ada juga yang tidak mampu memperolehnya. Apakah karena memang sudah habis, jumlahnya sedikit, atau mereka tidak mampu mengeluarkan pengorbanan yang disyaratkan. Keadaan benda pemuas yang terbatas inilah yang disebut dengan kelangkaan. Jadi, kelangkaan adalah kondisi di mana kita tidak mempunyai cukup sumber daya untuk memuaskan kebutuhan. Kemudian berikutnya ada keterbatasan sumber daya. Sumber daya yang sifatnya terbatas atau langka akan berdampak pada barang atau jasa yang dihasilkan juga akan langka. Sumber daya atau faktor produksi digunakan untuk memproduksi barang dan jasa. Nah, di dalam ilmu ekonomi dikenal 4 faktor produksi pokok. Yang pertama ada tanah atau land. Sumber daya tanah terbatas ataupun langka, karena bila kita menggunakan tanah tertentu untuk bangunan, maka kita tidak dapat lagi menggunakannya untuk lapangan sepak bola. Bila kita menggunakan tanah untuk jalan tol, maka tanah untuk pemukiman penduduk pasti akan berkurang. Dengan demikian, faktor produksi tanah menjadi langka dan sangat terbatas. Kemudian, yang kedua ada tenaga kerja atau labor. Dalam ilmu ekonomi, tenaga kerja mencakup tenaga fisik dan kemampuan mental yang dimiliki oleh manusia. Bila banyak tenaga kerja yang bekerja di pabrik, akan sedikit tenaga kerja di bidang pertanian. Hal ini menandakan adanya keterbatasan tenaga kerja. Dan perlahan, teknologi juga menggantikan tenaga manusia yang menyebabkan tenaga kerja melimpah, tapi tidak dibutuhkan dikarenakan beberapa pekerjaan sudah tergantikan oleh mesin. Contoh, teller di bank tergantikan oleh smartphone banking. Kemudian yang berikutnya ada modal atau kapital. Jumlah kapital terbatas karena kemampuan manusia untuk menghasilkan terbatas. Contoh misalkan bila modal yang ada terlalu banyak digunakan untuk memproduksi lemari es, modal untuk menghasilkan perahu, kemudian kapal terbang, dan jalan raya harus dikurangi. Saat sekarang ini terdapat berbagai peluang usaha yang tidak harus memiliki modal sendiri. Seperti Gojek, nggak perlu memiliki motor ataupun mobil sendiri untuk bisnis angkutan. Kemudian ada kewirausahaan atau entrepreneur. Banyak produk yang tidak mampu dihasilkan karena tidak adanya faktor pengusaha. Faktor produksi pengusaha merupakan faktor yang sangat menentukan karena walaupun terdapat 3 faktor produksi lainnya, tanpa ada keahlian dalam mengolah, pengusaha semuanya tidak akan berarti. Berikutnya adalah skala prioritas. Sumber daya yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan jumlahnya terbatas, sehingga terkadang uang yang digunakan untuk memenuhi satu kebutuhan tidak dapat sekaligus digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang lain. Kalau kita perhatikan gambar di samping, apakah dengan uang Rp10.000 orang tersebut bisa membeli bakso dan mie ayam yang harga satu mangkoknya Rp10.000? Uang yang sudah digunakan untuk membeli bakso,
tidak sekaligus bisa digunakan untuk membeli mie ayam. Karena apa? Karena jumlahnya terbatas. Apabila kita menjatuhkan pilihan pada salah satu, maka otomatis kalian harus melepaskan kemungkinan yang lain. Selanjutnya ada biaya peluang. Biaya peluang muncul ketika seseorang dihadapkan pada beberapa pilihan dan dia harus memilih salah satunya. Biaya peluang adalah nilai barang atau jasa yang dikorbankan karena memilih alternatif kegiatan. Contoh misalkan, seseorang memiliki tabungan Rp500.000. Dengan uang sebesar itu, ia memiliki kesempatan untuk pergi berlibur atau membeli pakaian. Jika ia memilih untuk membeli pakaian, ia akan kehilangan kesempatan untuk berlibur dengan teman-temannya. Begitu pula sebaliknya, apabila ia memilih untuk berlibur, ia akan kehilangan kesempatan untuk membeli pakaian. Kesempatan yang hilang itulah yang disebut sebagai biaya peluang.